Baik, kita mulai bab baru ya. Jadi eh, pertama kita mulai dulu em, apa namanya dari persamaan Maxwell ya, lengkap gitu ya. Jadi apa namanya persamaan Maxwell secara umum ya dia apa namanya lengkap dengan sumber dan dia misalkan di dalam bahan ya itu kita dapatkan seperti ini yang dituliskan ada empat persamaan ini ada persamaan Gauss yang paling atas Gauss untuk listrik ya dengan rho di sini adalah rapat muatan bebas kemudian ada divergensi dari B itu nol kemudian ada hukum Ampere Maxwell gitu ya persamaan Maxwell kemudian terakhir ada rumus Faraday lens lah gitu ya ini mungkin ini mesti diperbaiki ini bukan hanya persamaan Maxwell ya ini ada Ampere Gauss Lens, Faraday, baru Maxwell gitu ya. Jadi ada banyak. Nah, jadi kalau kita mengambil apa namanya secara khusus ya, ketika sumbernya itu bisa saya uraikan atau saya pisahkan antara apa namanya yang spasial ini, yang spasial ini dengan ini adalah bagian ruangnya, yang ini adalah bagian apa namanya osilasinya gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa plus minus. Kebetulan ini saya ambil aja ini yang minus saja gitu ya. Nah jadi kalau untuk medium linear ya, jadi medium linear itu adalah medium apa namanya yang apa namanya susceptibility apa maaf apa namanya faktor polarisasinya dan faktor magnetisasinya itu sebanding dengan kalau polarisasi itu sebanding dengan medan listriknya, magnetisasi itu sebanding dengan medan magnetnya. Maka dalam kondisi Gauge-Lorentz itu saya dapatkan bentuk seperti ini. Jadi eh, kalau E di sini kita tahu B di sini yang paling mudah. Oh ini sorry, ini mohon maaf langsung saya coret di sini aja ya. Jadi kalau B, jadi kalau B itu kan sama dengan del, jelek sekali ya sebentar, deh, saya hapus aja lah. Jadi kalau B, ini pakai tangan langsung, ini adalah del cross A gitu. Sedangkan E itu adalah minus del V dikurang do A per do T gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi eh, jadi Anda masukkan apa istilahnya B sama dengan del cross A dan E sama dengan minus del V dikurangi do A per do T gitu ya. Rasanya ada satu per C di sini ya, kalau tidak salah. Nah, itu bergantung ininya. Jadi kalau Anda masukkan rumus ini, nanti akan saya dapatkan dalam kondisi apa namanya Gauge-Lorentz ya, itu persamaan seperti ini. Oke. Nah, jadi
kalau Anda ingat ya terkait dengan apa namanya metode fungsi green yang untuk retarded ya, kita dapatkan untuk yang apa namanya solusi untuk yang medan listriknya, medan listrik skalar itu bentuknya seperti ini ya. Jadi maksudnya retarded di sini itu adalah apa namanya T prime-nya itu dievaluasi pada T dikurangi R besar. Selisih antara R dikurangi R prime gitu dibagi V. Ya, V di sini itu adalah kecepatan gelombangnya. Ya, karena ini kan apa namanya di dalam medium ya. Jadi V di sini lebih kecil dari C. Kalau mau ambil vakum juga bisa, Anda tinggal ganti V-nya sama dengan C gitu. Nah, jadi kalau Anda hitung gitu ya, apa namanya, ini kan apa namanya eh, Rho-nya itu bisa saya pisahkan ya antara bagian spasial dengan osilasinya yang pangkat minus I omega T. Sehingga ini kalau delta Dirac itu kan artinya apa saya tinggal evaluasi saja. Jadi T prime-nya itu saya ganti dengan T dikurangi apa besar dari R dikurangi R prime dari V. Jadi didapatkan seperti ini. Jadi untuk kasus apa namanya eh, solusi ansaz osilasi itu didapatkan A-nya itu bentuknya seperti ini. Nah, sama halnya juga untuk yang apa medan vektor ya, maaf bukan medan vektor, potensial vektor ya, potensial skalar ini potensial vektor. Itu juga dengan cara yang sama ya. Karena bagian apa namanya karena J-nya itu bisa saya pisah menjadi bagian spasial dengan bagian osilasinya yang hanya fungsi T, maka akan saya dapatkan jadi bentuknya seperti ini yang saya tuliskan. Jadi apa namanya eh, karena apa ini kan artinya saya integrasikan terhadap ini T prime ya sehingga apa namanya yang apa bagian osilasinya yang waktu itu akan kita dapatkan bisa saya keluarkan lah intinya yang ini. Jadi bisa saya keluarkan, begitu juga yang di sini bisa saya keluarkan. Jadi artinya bahwa apa namanya untuk kasus eh, kalau kita dapat memisahkan apa namanya apa baik Rho maupun J yang bagian spasial dengan bagian waktunya seperti ini, maka solusinya juga pasti akan berbentuk tadi. Yang ini bagian spasialnya, yang ini bagian spasialnya, ini juga bagian spasialnya, ini jadi bagian ininya kan, osilasinya gitu, yang E pangkat minus I omega T. Oke, sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Pertanyaan tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, jadi karena kita berbicaranya istilahnya medan magnet atau medan listrik dalam medium linier, ya, jadi saya mendapatkan kalau yang rumus ini itu dari apa namanya, yang definisi tadi apa namanya B sama dengan del cross A. Ya. Dan medan listriknya ini bisa saya dapatkan dari hukum Ampere. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi untuk kasus yang pengamat yang sangat jauh, itu bisa saya ambil ya, karena itu sangat jauh atau di luar sumber. Jadi J-nya itu bisa dikatakan sama dengan nol lah gitu ya. Seperti ini. Jadi kasus J-nya seperti ini. Nah,
Jadi untuk kasus baik untuk kasus V maupun A di sini ya. Jadi kalau kita apa namanya eh, jadi kita untuk kasus yang sangat jauh ini kita istilahnya membagi jadi tiga zona namanya. Jadi zona yang apa namanya pengamat itu dekat dengan sumber yang disebut namanya zona statik atau near static zone. Kemudian zona pertengahan ya. Jadi eh, apa istilahnya D-nya ini bisa apa oh mohon maaf. Jadi mohon maaf untuk zona statik ini artinya mohon maaf. eh, jadi dimensi sumbernya mohon maaf. D itu adalah maaf dimensi sumber. Jadi dimensi sumbernya itu jauh lebih kecil daripada sumber medannya. Dan apa namanya maaf, dimensi sumbernya itu jauh lebih kecil daripada jarak pengamat. Maaf, ini kan terkait dengan jarak pengamat ini R di sini. Dan jarak pengamat ini itu juga jauh lebih kecil dibanding dengan lambdanya. Ini yang dikatakan zona statik atau near static zone. Kemudian untuk zona pertengahan itu ketika jarak pengamatnya atau apa koordinat medannya itu di sekitar eh, apa namanya panjang gelombangnya. Nah, kemudian untuk yang apa zona yang sangat jauh atau yang kita sebut namanya zona radiasi itu ketika jarak pengamatnya itu sangat jauh lebih besar dibanding dengan lambda dan juga dimensi dari sumbernya gitu. Oke. Kemudian jadi nah kan kita bahas satu-satu gitu ya. Jadi untuk kasus yang zona statik ya, jadi untuk yang lambda itu jauh lebih besar daripada D. Jadi bisa dikatakan lambdanya itu sangat panjang sehingga lambda itu akan menuju tak berhingga. Nah, karena K itu kan sama dengan 2 pi per lambda ya. Jadi kalau lambda sangat besar berarti K-nya itu kan akan menuju nol. Sehingga yang terjadi apa? Jadi yang tadi ini yang ada fungsi E pangkat I K harga apa besar dari R dikurangi R prime ya, faktor R kurang R prime itu jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau Anda lihat bentuk spasial yang V di sini maupun yang A di sini yang terkait dengan apa namanya eh potensial vektor gitu ya. Jadi kalau Anda ingat ini kan bentuknya mirip seperti fungsi statik kan ya. Solusi maaf, fungsi solusi statik ya, yang spasialnya maksud saya. Tapi ini yang bisa dikatakan eh, disebutnya ini kuasi stasioner. Kenapa? Karena sebenarnya dia tuh fungsinya tuh dinamik karena masih ada bentuk osilasinya ini. Cuma bagian dari spasialnya memang dia mirip seperti apa solusi statik. Makanya dikatakan ini adalah zona statik gitu ya. Jadi solusi ini disebutnya kuasi stasioner lah gitu. Karena bagian spasialnya mirip yang statik. Sampai sini dulu lah pertanyaan nggak? Pertanyaan? Oh ya, untuk yang video tutorial kemarin itu udah saya upload di YouTube ya. Nanti Anda bisa cari di YouTube channel saya. Kalau tidak salah di kuliah tambahan elektrodinamika ya. Seingat saya itu. Oke, kemudian untuk kasus radiasi kita tidak akan membahas yang pertengahan ya kelihatannya. Jadi kita bahas yang near statik dengan yang apa namanya kasus radiasi. Jadi kasus radiasi itu terkait dengan yang bahasan kita pada topik ini gitu ya. Jadi untuk D yang jauh lebih kecil
dari R ya. Jadi R itu adalah jarak pengamat atau apa koordinat medan. Jadi bentuk harga mutlak atau besar dari R dikurangi R prime faktor ini itu jadi bisa diperkirakan jadi diaproksimasikan jadi seperti ini. Ya, ini untuk yang pangkat satu, yang pangkat min satu itu didapatkan seperti ini. Di mana NR vektor itu adalah vektor normal dalam arah koordinat medan ya. Ini bagian spasialnya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, untuk yang kasus aproksimasi pendekatan radiasi, untuk yang R-nya itu sangat jauh lebih besar daripada lambda dan jauh lebih besar daripada D, kita balik. Jadi kita dapatkan untuk Vs-nya itu bentuknya seperti ini. Dan faktor yang satu per R ini itu menandakan bahwa secara umum apa namanya gelombang elektromagnetik ini adalah apa gelombang yang sferis ya. Sferis itu yang simetri bola ya. Jadi kan kalau R-nya itu menuju nol gitu ya, alias sangat dekat dengan sumber, itu dia menjadi tak berhingga lah gitu. Kira-kira gitu. Per R gitu. Jadi kalau planar dia itu hanya bentuk seperti ini. Kalau planar itu apa gelombang bidang ya. Ini dengan ini tanpa ada satu per R-nya. Jadi kalau planar itu tanpa ada satu per R. Kalau ada satu per R itu berarti dia gelombang sferis atau bola. Intinya gitu. Sejauh ini ada pertanyaan nggak terkait dengan materi ini? Oke, tidak ada. Saya lanjutkan. Oh, ini intermediate juga dibahas ya. Oke, jadi untuk bagian intermediate, ya pendekatannya Anda harus menguraikan apa suku ini yang di dalam ini itu menjadi apa namanya fungsi harmonis sferis yaitu yang digambarkan oleh YLM ini. Yang ini apa kompleks konjugatnya. JL dan HL itu merupakan fungsi Bessel, ya, fungsi Bessel dan Hankel. Jadi sebenarnya sejenis fungsi Bessel maupun Hankel ya, karena Hankel ini juga merupakan solusi persamaan diferensial dari persamaan diferensial yang sama dengan yang Bessel gitu. Yang pertengahan itu eh, ini seperti ini. Nah, jadi sekarang kita fokus pada yang pendekatan radiasi. Jadi kalau Anda lihat di sini, misalkan untuk kasus kita ambil yang apa A-nya itu yang kita fokuskan pada A-nya saja ya. Yang kita pada A-nya saja itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi untuk kasus apa namanya lambda jauh lebih besar daripada D, jadi kita bisa dikatakan dapat mengekspansi AS di sini, jadi pakai bentuk seperti ini, gitu. Nah, untuk N sama dengan nol di sini N sama dengan nol itu yang kita sebut namanya radiasi monopol ya, untuk A, ya. Jadi kalau untuk radiasi monopol ini, itu untuk apa monopol magnet maksudnya. Ini kan ada monopol magnet. Jadi AS di sini tuh sama dengan seperti ini mu per pi E pangkat I K R per R. Ini integral JS R prime. Ini adalah koordinat medan ya. Integrasikan secara apa namanya eh, secara ruang, tapi dalam koordinat sumber. Nah, jadi akan kita tunjukkan berikut ini bahwa ternyata integrasi ini itu adalah sama dengan nol. Artinya bahwa rapat arus ini itu tidak mungkin bocor atau dia bersifat lokal. Nah, kita tunjukkannya seperti ini manipulasinya. Ya, jadi kalau Anda ingat apa namanya terkait dengan lokalisasi yang del dot J sama dengan nol, jadi kalau Anda lihat di sini integrasinya ya di sini.
integrasinya di sini. Jadi kalau eh, jadi Anda tinjau fungsi seperti ini, yang del dot ini terkait kan divergensi. Nah, kalau yang ini nanti terkait dengan yang ini adalah delta IJ, intinya gitu. Jadi ini nanti akan sama dengan yang J di sini. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau Anda ambil apa namanya eh, integrasi pakai eh, apa namanya Gauss ya, permukaan Gauss ya. Jadi ini kan divergensi. Kalau saya integrasikan ini adalah tertutup kan, integrasi tertutup. Nah, asumsinya itu adalah divergensi apa namanya fungsi ini itu adalah nol ya di seluruh ruang. Ya, jadi artinya kalau ini artinya kalau saya evaluasi pada batas ya apa namanya yang bagian ini tuh nol gitu. Oke. Nah, jadi apa namanya? Jadi saya dapatkan bahwa integral. Jadi dengan menggunakan sifat ini, ya, jadi saya dapatkan bahwa integral JS ya terhadap ruang itu sama dengan minus integral ini, integral minus integral R prime del dot J S D3 X prime. Nah, jadi kalau dari persamaan kontinuitas, Anda bisa dapatkan bahwa del dot J di sini ya itu akan sama dengan I omega rho del dot J-nya. Jadi ini tinggal ganti. Ini dari persamaan kontinuitas. Ya. Dari persamaan kontinuitas. Ada ganti. Sehingga kita dapatkan AS-nya di sini ya itu akan sama dengan rho maaf AS-nya di sini akan sama dengan I minus I omega mu per 4 pi E pangkat I KR per R integral R prime rho S D3 X prime. Dan kita tahu ya kalau Anda lihat dari rumusan yang elektrostatik ya ini tidak lain adalah momen dipol listrik ya gitu. Jadi artinya apa namanya untuk kasus radiasi ya itu berbeda dengan untuk kasus yang elektrostatik. Jadi kalau untuk elektrostatik integral ini adalah nol ya untuk elektrostatik tadi saya koreksi ya untuk elektrostatik. Tapi kalau untuk kasus eh, tidak statik atau dinamik, ya, kita kan bisa menggunakan apa namanya persamaan kontinuitas ya. Jadi kalau untuk apa istilahnya persamaan kontinuitas itu kalau untuk yang statik ini kan nol, del dot J-nya sama dengan nol. Jadi ininya pasti nol. Jadi tidak ada monopol magnetik gitu ya. Tapi ternyata kalau untuk daerah radiasi atau dinamik ya, itu ternyata apa namanya untuk orde ke nolnya itu berasal dari dipol listrik gitu. Oke, sampai sini dulu. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Izin Kira-kira, bertanya, Pak. ya silakan. Itu Ada untuk pertanyaan? yang persamaan kontinuitas bukannya harusnya dero per dt gitu ya, Pak? Iya, tapi kan doru per dotenya itu kan rho-nya itu bisa saya nyatakan ini dengan mana tadi? Yang atas. Ini nih. Jadi kan saya pisahkan dia antara bagian spasial dengan osilasi. Jadi kalau Doru per Dote berarti kan dia diturunkan terhadap pangkat I omega T kan. Yang ini kan bagian spasialnya. Sehingga bisa saya dapatkan jadi seperti ini. Mana tadi? Yang ini.
Oh, berarti E pangkatnya tadi tercancel gitu ya, Pak? Bukan tercancel, maksud saya, jadi yang hanya diturunkan hanya yang bagian T-nya saja. Karena dipisahkan. Jadi memang bentuk seperti ini, dia tidak umum. Karena kan ini tadi saya sudah mengasumsikan bahwa baik J maupun rho itu terpisah antara bagian spasialnya dengan bagian osilasinya yang terhadap T itu yang fungsi T. Sehingga nanti persamaan kontinuitasnya bisa saya bentuk seperti ini. Gitu. Oke, baik. Berarti itu rho S sama JS harusnya, Ya, Pak ya? jadi sebenarnya ini bentuk khusus ini sebenarnya. Ya, kalau mau Anda tulis rho S dengan JS juga bisa sama aja sih. Artinya kalau Anda kalikan dengan rho juga nggak masalah sebenarnya. Karena kan intinya mah sama aja sebenarnya. Oke, sebentar dulu ya, saya ke belakang sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi sekali lagi bahwa untuk kasus kita ini, eh, untuk kasus N sama dengan nol, AS di sini mendapat kontribusi dari dipol listrik. Kemudian kalau untuk kasus potensial skalarnya, ya itu untuk kasus radiasi itu bisa kita dapatkan seperti ini. Ya. Kemudian ini kalau kita ekspansi bentuk Vs-nya itu seperti ini. Gitu. Jadi untuk dimen apa ekspansi terendahnya itu didapatkan untuk yang sorry ini n di sini bukannya besar vektor normal ya tapi n yang ini ya. Ini ada nr vektor jadi ini beda. Jadi untuk n sama dengan nol itu didapatkan bahwa Vs di sini itu sama dengan Q per 4 pi epsilon E pangkat I K R per R. Gitu. Nah, tapi kebalikan ini dari apa namanya untuk yang statik. Q di sini kan sama dengan integral rho kali volume ya, D3 X prime. Jadi kalau saya masukkan persamaan kontinuitas di atas itu saya dapatkan jadi del dot J S apa namanya D3 X prime.
Ini kalau pakai apa namanya teorema Gauss itu saya dapatkan ya I per I omega ini tidak lain adalah integral tertutup permukaan tertutup ya, di batasnya itu JS dot DA gitu. Nah, ini berarti apa bahwa apa namanya eh, muatan ini dia kan tidak mengalir. Apa namanya dia tidak mengalir ya. Jadi dia hanya terdistribusi secara lokal. Sehingga untuk di daerah batasnya atau syarat batasnya ya integral tertutup JS ini J dot DA itu sama dengan nol. Gitu. Jadi muatan Q di sini dalam hal ini nol. Jadi dalam artian bahwa untuk medan listrik pada N sama dengan nol itu untuk order terendah yaitu tidak memberikan kontribusi. Jadi kontribusi itu hanya ada pada potensial vektor saja, tidak pada eh, potensial skalar gitu. Untuk order nolnya. Nah, jadi kalau Anda hitung tadi, ya, jadi karena untuk order ke nol, eh, jadi V-nya itu sama dengan nol, sehingga nanti yang muncul itu hanya yang bagian A-nya saja. Gitu. Jadi didapatkan untuk medan listrik, untuk medan magnet dan medan listrik, ya untuk yang bagian spasialnya itu didapatkan bentuknya jadi seperti ini. Jadi Anda menggunakan yang atas itu yang menggunakan rumusan ini sepermu del cross A ya, sedangkan yang ini E-nya itu diambil del cross H ya. Atau Anda bisa juga ambil E-nya di situ sama dengan minus do A per do T bisa juga untuk yang E-nya itu juga bisa. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi kalau eh, untuk daerah radiasi ya, jadi R-nya itu jauh lebih besar daripada lambda, jauh lebih besar daripada D atau sangat jauh. Jadi kalau Anda lihat di sini, suku-suku yang seper R kuadrat, artinya yang ordernya itu lebih lebih tinggi ya daripada satu per R. Jadi satu per R itu order ke satu, seper R kuadrat itu order kedua, maksudnya yang seper R-nya. Jadi ini akan menuju nol, sehingga nanti untuk yang medan magnet itu yang bagian ini nol. Begitu juga nanti yang bagian ini, yang di atas ini kan ada seper R, seper R, seper R, jadi ada seper R kuadrat, ada seper R pangkat 3. Nah itu tuh menuju nol lah intinya gitu. Artinya itu jauh lebih kecil daripada satu. Ya. Jadi untuk kasus zona radiasi itu kita dapatkan untuk HS itu jadi bentuknya seperti ini dan juga ES itu bentuknya seperti ini. Jadi tinggal Anda apa abaikan yang bagian seper R kuadrat ke atas, seper R kuadrat, seper R pangkat 3 dan seterusnya. Gitu. Kemudian untuk kasus zona statik ya, artinya yang lambda jauh lebih besar atau sama dengan jauh lambda itu jauh lebih besar daripada D atau ukuran apa namanya sumbernya ya. Jadi lambdanya itu akan menuju tak berhingga, K-nya itu akan ya sangat kecil lah atau menuju nol. Nah, untuk kasus kita yang ini HS-nya itu didapatkan seperti ini, sedangkan yang ES-nya itu didapatkan seperti ini. Nah, jadi ini Anda ingat untuk yang kasus medan listrik yang ini kan tidak lain adalah solusi dipol kan, dipol listrik gitu. Jadi makanya yang dikatakan ini adalah zona statik. Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk gelombang ini, radiasi ini seperti biasa,
kita akan apa istilahnya mendefinisikan apa disebut namanya daya. Jadi daya secara infinitesimal itu adalah terkait dengan yang namanya vector pointing, ya ini kompleksnya, ya. Jadi E cross H itu adalah eh, E cross H bintang, ini adalah kompleks konjugatnya. Jadi secara umum kalau E-nya kompleks, H-nya juga kompleks, maka S-nya itu juga kompleks. Ya. Tapi karena E dan H-nya itu masing-masing ada apa? Masing-masing ada apa suku osilasinya itu bisa dikeluarkan, maka apa namanya? E cross H bintang ini itu akan sama dengan ES cross HS saja sebenarnya. Gitu. Oke. Kemudian maksudnya perata-rataan di sini ini yang pakai tanda apa ya kurung kurung begini ya maksudnya. Itulah rata-rataan. Jadi rata-rata di sini itu adalah itu saya sudah mengintegrasikan kuadratis ya cos kuadrat misalkan ini ya cos kuadrat omega t dt dalam satu periode dibagi periodenya. Ini sama dengan setengah. Gitu. Nah jadi kalau Anda hitung di sini ya baik ES maupun HS itu kan sebanding dengan 1/n. Ya, jadi kalau ini dikalikan berarti separuh kuadrat nanti akan saling menghilangkan sehingga nanti bisa saya dapatkan untuk kasus apa eh, daya diferensial per sudut ruang itu didapatkan bentuknya seperti ini. Ya nanti ini tinggal Anda hitung aja. Jadi sebenarnya apa namanya theta di sini itu terkait dengan sudut antara apa namanya P dan R. Maaf, P dan N ya. Ya P dan R sih. Jadi kan kalau N cross P dicrosskan dengan P ya. N cross P dengan vektor N, NR maksudnya. Itu kan saling tegak lurus. Jadi sebenarnya nanti ini tuh akan jadi cuma kita tinjau besar dari N cross P saja. Besar dari N cross P karena N itu adalah vektor normal, itu besarnya satu. Jadi nanti besarnya ini itu jadi P sin theta. Kebetulan karena ini kuadrat, jadi ini dikuadratin gitu. Kira-kira gitu hasilnya. Oke? Itu terkait apa daya diferensial per sudut ruang. Itu dari radiasi dipol, ya, dipol, dipol listrik. Oke, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi ya. Nah, realisasinya itu radiasi itu adalah contohnya ini ada seperti radiasi dipol antena ya. Jadi antena yang sederhana tentunya bukan antena yang bentuknya rumit ya. Jadi kalau Anda lihat antena itu kan bagian kecilnya itu kan ada silinder kan yang terbuat dari bahan khusus ya mirip seperti seng lah tipis gitu ya. Gitu. Jadi ini kita ninjaunya cuma satu bagian antena saja. Kebayang kan antena ya? Nah, biasanya sumber dari arus listriknya itu biasanya di tengah gitu. Tapi ini biasanya bergantung nanti akan juga kita bahas ya gitu. Jadi ini misalkan antena dalam sumbu Z di mana Z-nya itu jadi panjangnya ini adalah D ya. Jadi Z-nya itu adalah minus D per 2 sampai D per 2 gitu. Nah, untuk yang apa istilahnya arusnya dari IZ di sini itu bentuknya seperti ini. Jadi 1 - 2Z mutlak per D kali E pangkat I omega T. Jadi karena ini kan apa istilahnya ini kan bentuknya kan silinder ya. Silinder seperti ini. Sorry, ini harusnya jangan saya hapus dulu.
Jadi kan ini bentuknya silinder ya. Aduh, sorry jelek lagi. Jadi ini kan adalah silinder gitu bentuknya. Ya. Nah, ini A-nya di sini tuh. Yang ini tuh adalah A gitu. Kira-kira. Jadi kan dia mengalir kan. Nah, apa bolak-balik gitu. Jadi apa namanya? Ininya seperti ini. Ini tanda mutlak ya. Masih tanda mutlak itu udah selalu positif. Jadi kalau Z-nya positif ya dia Z. Kalau dia itu Z-nya negatif karena ini di antara 0 sampai apa minus D per 2 sampai 0 itu jadi plus di sini. Dan kalau Anda ingat ya rapat arus karena A-nya itu konstan ini tinggal IZ dibagi A saja kira-kira gitu. Nah, jadi kalau dari persamaan kontinuitas Anda lihat di sini dia kan sistemnya satu dimensi ya. Jadi del dot J itu cuma DJ per DZ saja gitu. Jadi didapatkan seperti ini. Nah, turunan jadi kalau Anda belajar di kalkulus ya, kalkulus yang TPB ya, turunan dari ini kan seperti fungsi tangga ini. Mana tadi? Z itu di sini. Z mutlak ya. Ini kan seperti fungsi tangga ya. Yang mau fungsi tangga ini bukan seperti itu sebetulnya. Yang ini fungsi tangga. Jadi Z mutlak itu fungsi tangga. Sehingga kalau saya turunkan, ya, saya turunkan itu memang di titik apa istilahnya di titik pada Z sama dengan nolnya itu memang dia bermasalah. Ya. Jadi biasanya dia singular di sana. Tapi saya mengambil, saya meremove atau menghilangkan singular itu. Ya, jadi saya ambil langsung yang Z sama dengan nolnya itu satu gitu. Kalau yang apa namanya eh ya, jadi kalau dia itu positif atau nol gitu ya itu satu. Sedang lebih kecil dari nol sampai min D per 2 min D per 2 sampai nol itu min satu. Jadi ini yang kita sebut sin Z, fungsi sin Z itu. Sorry Z, sorry mohon maaf. Z mutlak itu bukan fungsi tangga. Yang fungsi tangga itu yang sin Z ini maaf. Yang sin Z ini fungsi tangga. Kalau ini itu bentuknya seperti ini kalau mutlak Z ya. Mana sih? Mutlak Z itu ya ini mutlak Z. Ini Z ya ini fungsi sesuatu ya ini fungsinya lah. Fungsi Z gitu. Sama dengan Z mutlak seperti itu. Oke, sin Z itu adalah yang disebut dengan fungsi tangga. Saya tadi salah terbalik. Sebentar. Eh, mohon maaf, mohon maaf. Ini kok jadi seperti ini ya? Ada yang salah ya. Sebentar, sebentar. Mohon maaf. Eh, oke, sudah terlihat. Sudah Sudah, Kak. terlihat. Sudah ya, oke. Oke, ini jadi tadi kita bahas yang ini ya. Jadi ini bisa dikatakan solusi lengkapnya seperti ini yang dikatakan Z mutlak ya. Jadi seperti ini. Nah, rapat arusnya seperti ini ya. Jadi eh, apa DZ eh, DZ DJZ per DZ ya, itu adalah eh, distribusi atau katakanlah dari J-nya yang ini. Jadi ini DZ ya. Jadi
Untuk yang apa istilahnya itu, eh, jadi kalau saya turunkan, memang kita harus hati-hati di Z sama dengan nol untuk kasus Z mutlak ini. Jadi untuk kasus apa namanya yang seperti ini, ya yang Z mutlak. Jadi saya langsung menurunkan ini untuk yang selain di Z sama dengan nol. Ya ini adalah apa namanya min 2. Kalau yang untuk kasus Z-nya positif ya, kecuali nol ya. Ini dapetnya minus 2 I nol per AD. Kalau D itu apa ya? Oh ya, ini ada apa faktor, ini faktor D-nya. Oke. Kemudian D-nya itu panjang eh, antenanya. Kemudian untuk yang negatif itu didapatkan ini. Nah, ini yang kita perlu cek apakah dia itu termasuk fungsi diferensiabel itu di Z sama dengan nol ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau kita recall lagi, untuk yang kasus turunan di sebelah kiri, ya ini maksudnya tanda minus di sini itu maksudnya nol minus itu adalah nol yang di sebelah kiri. Maksudnya nol di sebelah kiri itu adalah dia bilangan mendekati nol tapi negatif, gitu. Nah, jadi kalau untuk JZ di sekitar negatif itu kan dapatnya ini. Ya, jadi untuk yang di kiri Anda lihat di sini turunannya adalah 2I nol per AD. Ya, sedangkan di sebelah apa namanya? Di sebelah kanannya untuk yang positif gitu. Ini turunannya jadi nol plus itu maksudnya dia di sebelah kanan. Jadi bilangan positif mendekati nol. Kalau yang tadi, oh nol minus itu adalah bilangan negatif mendekati nol. Kalau di sini itu adalah bilangan positif mendekati nol. Jadi Anda lihat di sini memang turunannya itu tidak sama kan. Satu yang dari kiri itu adalah plus 2 I nol per AD. Kalau yang dari kanan itu minus 2 I nol per AD. Jadi bisa dikatakan ini eh, turunan dari DZ per DZ itu tidak terdefinisi di Z sama dengan nol. Jadi artinya bahwa untuk kasus ini berarti bahwa fungsi ini adalah delta Dirac. Jadi row Z-nya di sini itu fungsinya dapat lengkapnya seperti ini. Jadi tadi sin Z yang tadi itu dia agak kurang lengkap gitu dibanding dengan yang ini. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan? Ini nanti ada pelajari sendiri lah ya, turunan kiri dan kanan gitu. Itu di TPB ada. Oke, jadi kalau saya mengintegrasikan, ya, jadi Z kali delta Z itu ya Z sama dengan nol. Jadi kalau Z sama dengan nol ya udah pasti eh, apa namanya yang ada cuma ini aja, ya. Jadi nanti Anda tinggal turunkan P-nya di sini itu adalah I kali I nol I besar nol kali D per 2 omega. Gitu. Sehingga bisa saya dapatkan untuk kasus apa namanya dipol antena ini itu yang seperti itu yang tadi itu didapatkan dp per omeganya itu sama dengan ini. Ada pertanyaan nggak terkait ini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Jadi itu untuk yang antena. Eh,
Ini yang tadi rasanya. Oke, ini saya lanjutkan. Oke, kita balik lagi tadi eh, apa terkait dengan medan listrik dipol ya. Jadi ini tadi kita dapatkan ini A-nya itu sama dengan apa yang sebanding dengan P, yang V-nya itu adalah nol gitu ya. Nah, sekarang bagaimana apa menggambar pola radiasi? Jadi kalau kita gambar dia menggunakan jadi NR-nya ini Anda uraikan dalam koordinat bola ya. Jadi ini adalah vektor satuan radial, n theta itu adalah angular ya, NV itu adalah yang tangensialnya gitu ya. Nah, kalau Anda ambil dipolnya itu contohnya tadi sepanjang sumbu Z gitu. Jadi kalau untuk zona yang apa namanya near static zone atau zona quasi statik itu didapatkan seperti ini ya, ES-nya dan ininya seperti ini. Jadi N dot P itu adalah P cos theta karena NR ini kan dia faktor satuan. Sedangkan NR cross P itu adalah P sin theta NV, di mana NV itu adalah ini apa koordinat apa bukan koordinat sorry, vektor basis tangensial. Maaf. Jadi kalau Anda lihat di sini gambar, jadi kalau Anda lihat di sini baik eh, karena H itu adalah NR cross P, ini pasti ES di sini itu selalu tegak lurus dengan HS. Gitu. Jadi pola radiasi dari dipol di daerah kuasi statik atau static zone ya itu didapatkan polanya memang seperti ini kan kalau Anda gambar. Jadi bisa dikatakan untuk makanya ini dia katakan pola apa zona kuasi statik karena memang ini bukan gambar pola radiasi, ini cuma pola dari medan listrik saja yang mendekati kasus statik gitu ya. Jadi medan listriknya itu bukan berbentuk radiasi. Nah, kalau kita lihat untuk yang di daerah radiasi ya, ini kita dapatkan apa namanya seperti ini pendekatannya ya. Jadi Anda langsung masukkan ya NR ya dan P-nya dan NV-nya di situ. Nah, itu didapatkan bentuk pola radiasinya itu seperti ini. Jadi dia apa istilahnya eh bentuknya kalau kita lihat itu seperti donat ya. Jadi kalau kita slice ya di bidang ZY itu bentuknya seperti ini ya. Tetapi kalau di apa namanya bidang XY dia bentuknya seperti lingkaran gitu. Jadi apa istilahnya ini adalah bentuk tiga dimensinya, gitu. Bentuk tiga dimensinya. Nah ini rasanya udah yang tadi ya di poll ini. Oke ini udah saya selesai. Oke kita lanjutkan eh, ini untuk yang quadrupole listrik. Jadi kalau tadi kita dapatkan untuk medan dipol magnet ya itu pada N sama dengan nol gitu ya. Nah untuk kasus kalau kita meninjau quadrupole itu berarti kita meninjau pada N-nya itu sama dengan satu.
Jadi terendah itu kita masih punya ini. Nah, jadi punya untuk yang ordernya itu lebih tinggi, ini kan di N sama dengan nol. Ya, ini untuk yang lebih tinggi itu di N sama dengan satu. Gitu. Nah, di N sama dengan satu, VS-nya itu bentuknya seperti ini, AS-nya itu seperti ini. Gitu. Jadi kalau Anda lihat di sini, itu sebenarnya tidak lain adalah VS di sini itu adalah eh, untuk apa namanya, karena tadi order ke nolnya kan ini nol ya. Kalau yang untuk order satunya dia sebanding dengan P. Gitu. Nah, sedangkan untuk yang AS di sini, nanti kalau Anda manipulasi bentuk J kali N dot R yang seperti ini, itu dimanipulasi jadi seperti ini. Nah, yang R cross J ini kali setengah, itu tidak lain adalah yang disebut namanya vektor magnetisasi. Jadi vektor magnetisasi, kalau saya apa istilahnya namanya itu integrasikan terhadap ruang gitu ya, itu saya dapatkan eh, ini tidak lain adalah momen dipol magnet gitu. Nah, untuk apa namanya ini dipol magnet itu tadi udah kita dapatkan ini untuk yang apa istilahnya. Oh sorry, maaf. Ini maaf dipol magnet ya. Jadi kita dapatkan untuk dipol magnet yang kita ini sebut AD di sini itu tidak lain adalah M cross NR gitu. Jadi kalau Anda tinjau medan magnetnya del cross A ya apa sekali lagi untuk medium linear atau vakum itu saya dapatkan seperti ini. Ya ini dicoba aja Anda hitung dicoba. Kemudian apa namanya untuk yang medan listriknya ya itu Anda gunakan apa hukum ampere itu didapatkan seperti ini. Hukum ampere Maxwell ya. Dengan mengambil J-nya sama dengan nol itu yang J yang free, J yang bebas. Nah, ada suku kedua ya yang berbentuk seperti ini. Ini maaf, ini suku yang pertama. Ini merupakan dipol magnet. Nah, sedangkan untuk suku yang kedua itu nanti dengan menggunakan hukum Gauss ya dan integral parsial ya, itu nanti kita akan dapatkan bahwa ini ternyata terkait yang disebut namanya kontribusi medan quadrupole ya seperti ini di mana key factor ini tidak lain adalah integral dari seperti ini. Jadi quadrupole ini merupakan tensor ya, tensor istilahnya muatan yang berbentuk tensor lah gitu ya. Jadi ini ada apa memang integralnya ini dia terhadap ruang yang di sininya itu ada apa kuadratis gitu sifatnya. XI XJ dengan yang R kuadrat. Kira-kira gitu. eh Ya ini tinggal Anda hitung saja sih terkait dengan ini. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, jadi untuk menghitung B dari quadrupole, ya sama halnya ini juga seperti ini. Dan untuk medan listriknya ini juga Anda gunakan hukum ampere Maxwell ya. Untuk hukum ampere itu didapatkan seperti ini. Nah, jadi nanti kalau Anda menghitung apa namanya daya rata-ratanya itu didapatkan seperti ini. Nah, pola radiasi dari apa namanya pola radiasi dari quadrupole ini itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau tadi dipol itu bentuknya seperti donat gitu ya, seperti ini kan ini yang dipol. Kalau yang quadrupole tadi itu dia
Bentuknya seperti kupu-kupu ya, kupu-kupu, sayap kupu-kupu lah gitu. Mungkin itu aja kali dari saya kuliahnya. Kalau tidak ada pertanyaan, eh, saya absen ya sebentar. Ada pertanyaan nggak? Pak, Ya, untuk dokumen terakhir, file terakhir tadi itu boleh dibagikan tidak, Pak? Itu banyak yang agak belum ke ya screenshot. nanti nanti saya usahakan upload nanti. Ada lagi yang lain? Sebentar saya absen dulu ya. Eh, Muhammad Gani Farhan ada nggak? Muhammad Gani Farhan tidak ada. Arifin Hussein, Hadir, Pak. Dinta, Hadir, Pak. Andi Safa, Hadir, Pak. Balia, Hadir, Pak. Yuliana Nur Aziza, Hadir, Pak. kemudian Husna Farida, Hadir, Pak. Muhammad Khairul Jawad, Hadir, Pak. Fajar Miraz, Hadir, Pak. Indriati, Hadir, Pak. Mazaya, Hadir, Pak. Yesi Dwita, Hadir, Pak. Adilah, Hadir, Pak. Berlian Oka, Hadir, Pak. Elvina Ayu, Hadir, Pak. Rizky Kurniawati, Hadir, Pak. Waode, Hadir, Pak. Muhammad Nasrullah. Hadir, Pak. Ada yang belum dipanggil nggak? Oh, rasanya, oh oke. Oke. Start. Saya